Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bis-taqwa wa nahana 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وهو العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو المختار وآل الأرض أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Para jamaah sholat subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ridha Allah, kasih sayang Allah, pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu majlis ilmu yang semoga Allah dan para malaikatnya senantiasa menyaksikan kita dan memberikan ridha Allah kepada kita semua yang hadir di sini. Alhamdulillah, bapak-bapak sehat nih, ibu sehat. Nah, ini para remaja, mas-mas ini sehat semuanya nih. Oke, santai saja, nanti yang agak capek kakinya sama otaknya tak perlu nanti di sini berikan aja ya. Ya, nanti supaya enjoy dapat ilmunya tetap manfaat. Bapak Ibu, sebelum saya membicarakan masalah bahaya ya judi dan main khamr, kita masih memasuki di akhir-akhir bulan haram ya. Di bulan haram ini salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين dan kata Allah, Inna 'iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya dalam perhitungan 1 bulan yang menurut Allah itu ada 12 bulan. Minha 4 hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Antaranya yaitu bulan haram itu sendiri, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Ada 4. Bulan haram itu berarti bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana pesan Allah? Pesan Allah itu fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian itu berbuat menzalimi diri sendiri di bulan Ramadan, di bulan haram itu.
mendolimi diri sendiri itu. Di antaranya yang banyak bermaksiat kepada Allah, dan contohnya yaitu sekarang ini berita yang gak ada habis-habisnya yang saya lihat itu, yaitu hal yang dilakukan oleh manusia maksiat kepada Allah berupa judi dan minum khamr. Dan judi ini ternyata terus berkembang dalam kehidupan manusia, sehingga ada judi online, ya. Tahu Pak ya, judi online lagi rame-ramenya ini. Ya. Khamr juga begitu, ya. Berkembang. Ya sekarang itu narkoba lebih berbahaya dari khamr dulu. Ketagihannya orang kepada dua hal ini zaman sekarang ini lebih dahsyat dibanding minum judi dulu dan minum khamr sendiri. Ya awalnya sih dalam Al-Baqarah 219 Rasulullah ditanya, ini hukumnya khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr dan judi. Jawab lagi, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Kata Nabi, katakan Muhammad, di dalam khamr dan judi itu ya ismun kabir, dosanya besar. Jadi khamr dan judi itu dosa besar, jangan main-main ya. Tapi memang ada kata wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya untuk manusia. Tapi terus ditambahi di belakangnya wa ismu ma akbar min naf'ihima. Jadi dosanya itu lebih besar ya, daripada manfaatnya. Jadi memang aku masih bicara manfaat, tapi dosanya dan kemudorotannya itu lebih besar. Kenapa seperti itu? Allah jelaskan pada surat Al-Maidah ayat 91. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, di firman Allah Al-Maidah ayat 9. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya dalam khamr dan judi, wal ansab ya berkorban untuk berhala, wal azlam adu nasib dengan anak panah. Dulu modelnya masih seperti itu, berjudi itu adu nasib dengan anak panah. Yang sekarang itu biasanya ada orang yang melempar dengan anak panah, itu judi. Kalau dapat hadiah, kalau enggak seperti orang beli apa yang boneka jadi agak begini, kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat ya kecewa. Itu sebenarnya ya. Tapi sekarang lebih dasar lagi ya, itu judi online. Kata Allah, kenapa dosanya disumin amal syaitan? Ya, di judi itu kotor, najis, menjijikkan. Min amal syaitan, termasuk dari perbuatan syaitan. Karena itu bersama fajtanibu, jauhi judi dan khamr itu. Fajtanibu,
Agar la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi bahagia. Ya. Kenapa dengan menjauhi judi dan khamr bisa bahagia? Ya. Karena datangnya orang berjudi itu, kalau menang, ya itu ketagihan. Gimana nih? Orang main judi itu ketagihan. Dan ada lelenya menang masih ketagihan, terus uangnya itu harus dipakai judi terus. Tapi kalau kalah, itu penasaran. Gimana nih? Penasaran. Jadi nggak ada selesainya menang ketagihan, kalah penasaran. Ini sangat bahaya, bisa menghabiskan harta dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan akhirnya rumah tangganya hancur. Kita masih ingat seorang perwira membunuh suaminya, membakar suaminya. Kenapa? Karena suaminya ketagihan judi online. Dampaknya. Makanya Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia dengan menjauhi judi, dengan menjauhi khamr. Itu makna bahagia. Itu 1500 tahun yang lalu Allah berfirman seperti itu. Kalau ingin hidup bahagia, la'allakum tuflihun. Kalau ingin hidup beruntung, ya la'allakum tuflihun, maka jauhi judi dan minum khamr, maka jauhi judi online dan juga narkoba. Ya memang kalau orang mengatakan pokoknya yang harus ada di Quran, pokoknya yang harus ada di Quran, narkoba itu dari Al-Quran ya. Tidak bisa seperti itu. Tapi mengambil hukum itu bisa jadi dampaknya, ya, membuat orang mabuk. Akan lebih mau bisa sakau kalau nggak disuntikkan narkobanya atau mungkin pakai satu akan panas tubuhnya, ya, akan pusing dan sebagainya, seperti orang mau mati. Tapi ketagihan terus lebih bahaya itu. Dan tidak ada ceritanya, ya. Orang kaya itu dari judi. Bila sampai tanya mulai di tingkat RT, RW, kelurahan, saya bisa dunia, nggak ada ceritanya orang kaya dari hasil judi. Ya. Bahkan orang terkaya di dunia saat ini, Bernard Arnault, CEO perusahaan barang mewah, itu memiliki kekayaan 3.285 triliun. Kalau kita di masa Al-Jihad itu seperti apa ya kan uangnya, ya? Itu bukan dari hasil judi, dia CEO barang mewah. Malah yang bangkrut gara-gara judi banyak. Dan sekarang itu berita kayak begitu tuh sambil bisa lihat di medsos. Dunia itu sampai kawan orang yang mati bunuh diri, orang kaya sekali mati bunuh diri gara-gara judi. Dan banyak sekali, apalagi warga kecil ya yang terlilit judi online mati bunuh diri dan judi. Apa sih ya, tujuan setan itu? Ya, agar kita mau bermain judi atau bermain poker. Di ayat tadi selanjutnya Allah menjelaskan di ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Kata Allah, ya, innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuki 'alainakumul adawata wal baghdha,
agar kalian itu bermusuhan al-adaw wal-baghdha, dan Anda itu emosional, marah ya. Ketika kalah ya orang gampang emosional marah, kalau sudah marah bisa bermusuhan ya. Bahkan dalam penelitian orang ketika mau merampok, membunuh itu biasanya mabuk. Jadi ketika tidak sadar baru dia berani membunuh. Itu setan mau menjauhkan mereka, mau bohong itu. Kalau kata seperti kisah Albar Sesong ya, seorang ulama terkenal, ribuan muridnya disatukan, tapi di akhir hidupnya itu seperti ya. Dengan ketika itu di masjid ada seorang yang ahli sujud zikir lebih lama dari dia ulama asal nggak bisa seperti itu. Ketika ditanya kenapa engkau bisa zikir lebih lama, bisa menangis, sangat bersyukur sekali ya, karena dulu saya pernah melakukan dosa, makanya saya betul-betul bertaubat kepada Allah, saya mengingat dosa, bahkan saya menangis. Kalau kamu ini seperti itu maka berbaliklah seperti itu. Bunuh orang, nggak bisa saya. Ya sudah, kalau itu minum saja, kan minum saja. Coba di sana ada warung kecil, di sana menyediakan minum. Bulan yang jualan untuk cewek kan. Ya, ketika ia bersensor minum mabuk, akhirnya melakukan dari mabuk itu memperkosa dan membunuh. Jadi dari mabuk itu bisa ke sana. Dan dalam kehidupan banyak sekali. Ya, seorang suami, istri dan anaknya dalam kondisi mabuk. Ya. Seorang suami memukuli, menyakiti istri anaknya ketika kalah jijik. Dan itu ternyata Allah peringatkan kita 1500 tahun yang lalu. Allah peringatkan bahwa dengan judi dan khamr itu ya menimbulkan permusuhan dan amarah. Jadi bahkan kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah, dan masuk setan itu dengan judi dan khamr akan memalingkan kamu dari mengingat Allah, an dzikrillah. Wa anis-shalah, dan melalaikan kamu dengan sholat. Fahal antum muntahun? Ya. Apakah kalian tidak berhenti? Ayo berhenti, bahaya betul itu. Padahal dengan berzikir kepada Allah, wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kalian itu beruntung. Zikir itu membawa keuntungan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan hanya berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Makanya biasanya orang-orang sepuh yang di masjid itu usianya panjang. Ya kenapa? Karena hatinya tenang, senantiasa zikir sama Allah. Itu manfaat zikir. Pada firman Allah yang lain, surat Toha 124-26, Allah ingatkan manfaat orang berzikir sama Allah dan akibat buruk jika orang tidak berzikir dalam kehidupannya, berpaling dari zikir kepada Allah. Kata Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa berpaling dari zikir mengingatku Allah, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhankan, akan diberikan kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita mengalami kehidupan rumah tangga yang sempit, rezekinya sempit, jangan-jangan itu tadi kita jauh dari mengenal Allah, jauh dari berzikir kepada Allah. Sedikit sekali baca tasbih kepada Allah, sedikit sekali baca alhamdulillah kepada Allah, sedikit sekali aplikasi kita suka menolong orang, kita peduli pada fakir miskin, itu salah satu zikir kepada Allah. Manusia tanpa itu kehidupan dunianya ya. Dan dikatakan sama Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan dikumpulkan besok di padang mahsyar dalam keadaan buta. Yang orang aja kebakaran di rumah,
Ya, namanya kebakaran. Yang melihat aja bingung, itu masih melihat ke matanya. Ini pada masa yang begitu luas, ya, yang nyuruh untuk orang sibuk dengan mengurus dirinya sendiri, dengan amalnya sendiri. Dan kalau dia dikumpulkan Allah, dikirim Allah dalam keadaan luka. Sampai dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku buta pada dulu di dunia saya itu melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna wa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya, tahu. Yang demikian juga ketika datang ayat-ayat kepada kamu, kemudian kamu itu pura-pura lupa. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka sekarang kata Allah, ya Allah lupakan kamu, gak ditolong. Kemudian sholat itu kata Allah saking pentingnya sholat. Ya, akhirnya sholat itu untuk mengingat Allah, menyambung sebenarnya. Ya, sampai Allah berkata, "Adna kami sholat, wastabir alaiha la nas'alka rizqa, nahnu narzuquka." Perintahkan keluargamu untuk sholat, ya, wastabir alaiha, dan sabar dalam melaksanakan sholat itu. Nah, nas'alka rizqa, aku tidak tanya rezeki. Nahnu narzuquka, aku yang berikan rezeki kepadamu. Ya, pada keluarga Allah pentingnya sholat. Makanya ketika setan menjauhkan kita, ya, dari sholat dan sholat, maka itu kehancuran kita dunia akhirat. Dan kehidupan rumah tangganya sempit, sulit, rezekinya sulit, urusan akhirat besok dibutakan oleh Allah. Itu tegas Allah memberikan supaya kita menjadi hormat dan cukup. Demikianlah, semoga renungan singkat ini bermanfaat untuk kita dan diberikan Allah sehingga kita bisa membentengi keluarga kita dari hormat dan berjudi. Demikian kita tutup. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syahidil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.